Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah Anda semuanya, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan izin untuk kembali bertemu melalui media pembelajaran kita kali ini. Walaupun tidak lagi langsung secara Zoom ya, masih sekarang ini melalui media pembelajaran atau video pembelajaran. Namun tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan izin untuk kembali mengumpulkan ilmu, menimba ilmu ya, yang mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita nantinya. Ya semoga saja kalau niat kita benar, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah, sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saja kita nanti termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai must sama should ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustaz, apa perbedaan must dengan have to? Ya, perbedaannya itu sedikit saja. Kalau artinya sama, harus ya. Harus artinya. Perbedaannya bisa dijelaskan melalui contoh. Contohnya ini katanya adalah you must go now. Sama satu lagi you have to go now. Oke? Kalau you must go now artinya orang itu yang berbicara itu menyuruh orang itu pergi. Ya. You must go now. Kamu harus pergi sekarang. Jadi yang menyuruhnya adalah yang membicara itu. Tetapi kalau misalnya you have to go now, kamu harus pergi sekarang. Tetapi kalau you have to go now itu artinya orang itu harus pergi karena ada kepentingan lain atau ada kewajiban lain yang harus dikerjakannya oleh orang itu. Makanya dia disuruh pergi. Berarti yang mengharuskan itu adalah peraturan ataupun kewajiban lain. Kalau you must go now, yang menyuruhnya adalah orang yang berbicara itu. Kurang lebih seperti itu, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi mengenai must sama should ini. Sekarang kita akan melakukan latihan mengenai yang should itu. Should adalah kalau you should kan artinya kamu sebaiknya. Kamu sebaiknya. Nomor 1 sama nomor 2 itu sudah dikerjakan sebagai contoh, ya. Itu tugasnya di sini adalah memberikan saran, giving suggestion terhadap situasi yang disampaikan di sini, terhadap situasi yang digambarkan di soalnya. Contohnya, nomor 1, we have to test tomorrow English and IPS. Kita besok ada ulangan bahasa Inggris dan IPS. Jawabannya adalah you should not go to the game. Kamu sebaiknya jangan game, jangan gaming, jangan pergi main, tetapi you should study for the test. Tapi kamu harus belajar untuk tes besok, ya. Itu jawabannya. Yang nomor 2, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti dari row. Apa isinya? Jawabannya you should, sebaiknya, sarannya adalah kamu sebaiknya look it up in the dictionary yourself. Kamu sebaiknya lihat di kamusmu sendiri. You should not, kamu sebaiknya jangan, you should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya jangan bergantung kepada orang lain saja. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, yang nomor 3, ya. Yang nomor 3. I will go out, but it's very cloudy now. Saya akan pergi keluar, tetapi di luar sekarang awannya sangat gelap. Sangat berawan. Nah, silakan berikan saran kepada orang ini terhadap situasi ini, ya. Yang nomor 4, I think I'm catching a cold. Sepertinya saya akan demam, sepertinya saya akan flu. Silakan berikan saran pada situasi ini. Nomor 5, some students leave litter on their desk. Beberapa orang siswa meninggalkan sampah di mejanya. Ya, silakan berikan saran. Bisa saja sarannya adalah you should atau we should. You should, kamu sebaiknya. We should, kita sebaiknya. Oke? Number 6. I sit on the back row. Saya duduk di bagian belakang.
I cannot see your writing on the blackboard. Saya tidak bisa melihat tulisanmu di papan tulis. Blackboard itu papan tulis hitam ya, yang menulisnya dengan kapur. Kalau whiteboard, papan tulis putih yang menulisnya dengan spidol. Oke, next, number 7. I'm longing for my cousin. Longing artinya rindu, kangen ya. Saya kangen sama sepupu saya. Berikan saran terhadap situasi ini. Oke, number 8. My legs are asleep because I'm sitting on them. Legs, kaki. Asleep itu kesemutan atau bahasa Minangnya kapocong ya. Kaki saya kesemutan karena saya duduk di kaki saya. Berikan saran terhadap situasi ini. Oke, next, number 9. Our classroom is dirty and messy. Ya, our classroom is dirty. Kelas kita itu kotor dan messy. Messy itu berantakan. Ya, berantakan. Berikan saran terhadap situasi ini. Oke, number 10. I have a toothache. Toothache itu sakit gigi, saya sakit gigi. Berikan saran terhadap situasi ini. Number 11. I can't stop yawning. Yawning itu menguap. Ya, saya tidak bisa berhenti menguap. Berikan saran terhadap situasi ini. Oke, the last one. I have hiccups. Hiccups itu apa ya namanya? Hiccups, cegukan. Saya itu cegukan. Silahkan berikan saran terhadap situasi ini. Oke, baik Anda, itu tadi pembelajaran kita. Materi kita dalam pelajaran bahasa Inggris untuk pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti, silakan langsung di japri melalui WhatsApp pribadi Ustadz ya, jangan ke WhatsApp group. Nah, mudah-mudahan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bukakan pikiran kita, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran ini. Sehingga nanti apabila Allah mudahkan, insya Allah tidak ada yang sulit ya. Baik, kita tutup saja pembelajaran kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.